Selamat pagi untuk para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah metode pengembangan kognitif. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pemrosesan informasi. Untuk PPT sudah bisa kalian pelajari di Spada. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang pemrosesan informasi. Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari setiap informasi yang kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan anak usia dini, ya, bahwa anak usia dini ini mereka akan syarat dengan berbagai macam informasi yang bisa mereka dapatkan dari lingkungan sekitar mereka, terutama juga di dalam proses pendidikan ataupun pembelajaran. Kalau kita lihat bahwa pada masa usia dini ini merupakan masa di mana seseorang itu menerima banyak sekali informasi, terutama dari lingkungan sekitarnya. Ya, dari mana saja sih informasi itu terbentuk gitu ya? Dari ketika mereka melakukan pengamatan ya, dari setiap panca indera mereka, informasi itu akan mereka dapatkan dari pengamatan ya, dari merasakan indera pengecap mereka, dari ketika mereka meraba atau memegang sebuah benda. Nah, setiap informasi yang mereka dapatkan itu mereka dapatkan dari sistem sensorik mereka ya, yang mulai berkembang sejak usia dini. Nah, perlu kita pahami bahwa pada anak usia dini maka kemampuan impuls sensorik mereka itu akan sangat berkembang, sehingga sistem sensorik mereka itu akan menjadi sangat peka terhadap setiap informasi ataupun setiap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan mereka. Maka anak usia dini ini akan menerima informasi yang mereka dapatkan dan mereka proses di dalam sistem kognitif mereka untuk menjadi sebuah pemahaman yang baru di dalam diri mereka dan membantu mereka membentuk sebuah konsep di dalam pola berpikir mereka. Maka disinilah kita perlu memahami bagaimana nantinya kita membantu mereka di dalam mengolah setiap informasi yang mereka dapatkan, baik itu di dalam proses pembelajaran secara formal maupun secara informal, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau kita lihat ya, bahwa anak usia dini ini adalah oknum penting di dalam proses pembelajaran ya. Kita sudah sangat memahami ini bahwa mereka adalah sosok pembelajar yang memang syarat dengan pemberian informasi di dalam proses pembelajaran terhadap diri mereka. Jadi setiap pembelajaran yang diberikan oleh bu guru itu ada banyak sekali informasi yang bisa mereka dapatkan, sehingga bapak dan ibu guru memberikan banyak sekali informasi yang bisa mereka kelola di dalam proses kognitif mereka nantinya. Nah, di dalam proses pembelajaran, pemrosesan informasi ini syarat terjadi berdasarkan adanya interaksi ya. Nah, pemrosesan informasi sendiri ini terjadi dengan adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal di dalam diri individu. Apa itu kondisi internal dan apakah itu kondisi eksternal? Contohnya di situ adalah kondisi internal itu merupakan keadaan di mana individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi. Jadi sebuah kondisi di dalam diri seseorang yang membantu mereka untuk mencapai sebuah proses kognitif. Nah, di sini kondisi internal ini adalah kemampuan mereka untuk bernalar, kemampuan mereka untuk memaknai setiap informasi, menerima, menyerap, dan memaknainya. Itu adalah kondisi internal. Ya, kemampuan di dalam diri individu itu sendiri, sehingga mereka bisa mencapai proses kognitif yang diharapkan untuk mencapai sebuah hasil. Ya, kalau ini dalam sebuah ranah pembelajaran, maka berarti hasil di dalam pembelajaran. Nah, kondisi eksternal itu adalah setiap rangsangan dan setiap stimulus dari lingkungan yang mempengaruhi individu di dalam proses belajar. Nah, kondisi eksternal ini bisa berupa
berbagai macam hal, misalnya ketika kita mau menerangkan tentang sebuah tema gitu ya. Tema, subtemanya adalah buah, misalnya buah jeruk. Nah, kondisi internal itu adalah kemampuan mereka menyerap informasi tentang buah jeruk itu. Jadi kemampuan mereka di dalam memahami. Nah, kalau kondisi eksternal itu adalah berupa rangsangan. Bisa misalnya di awal pembelajaran gitu ya, ketika apersepsi kita bertanya, anak-anak siapa yang pernah makan buah jeruk? Buah jeruk itu modelnya seperti apa ya, bentuknya bagaimana ya, lalu warnanya apa, rasanya bagaimana. Kita coba mengeksplorasi mereka. Sehingga ini menjadi sebuah rangsangan di dalam proses kognitif mereka. Mereka akan mengolah kembali, merecall kembali informasi yang telah mereka miliki tentang buah jeruk itu tadi. Barulah setelah itu kita bawakan buah aslinya. Ya, kalau kita menggunakan model pembelajaran konkret, maka kita bisa bawakan buah aslinya. Setelah itu kita tunjukkan dan itu akan membantu mereka untuk mengolah kembali informasi yang telah mereka miliki dan informasi baru nanti akan mereka dapatkan dari ibu guru. Nah, ini merupakan rangsangan. Nah, ketika pada anak usia dini, maka tergantung pada rangsangan kita terhadap diri individu ataupun diri peserta didik kita atau pada anak usia dini kita. Ya, ketika rangsangan, ketika stimulus itu kita berikan dengan maksimal, kita bawakan benda aslinya, mereka ada proses mengamati dan lain sebagainya, maka itu akan membentuk informasi yang lebih komprehensif di dalam diri mereka. Diharapkan seperti itu, ya. Maka dari itu, berusahalah untuk memberikan informasi itu sekomprehensif mungkin atau selengkap mungkin terhadap anak individu atau terhadap diri anak-anak usia dini kita. Nah, kalau kita lihat ya, teori pemrosesan informasi ini adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan sebuah proses ya, sebuah penyimpanan dan pemanggilan kembali. Jadi ada memproses, ada menyimpan, dan terkait nanti dengan sistem memori kita, dan juga memanggil kembali pengetahuan yang ada di dalam otak kita. Nah, ini menurut seorang tokoh ya di dalam psikologi pendidikan, yaitu yang bernama Slavin, ya nanti bisa di googling kembali ya, siapakah Slavin ini ya, nanti kalian bisa tahu bahwa dia adalah seorang tokoh psikologi pendidikan yang mencoba untuk melihat kembali tentang bagaimana seorang anak itu bisa memproses setiap informasi di dalam proses belajar mereka. Nah, teori ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Nah, kita sangat mengharapkan gitu ya, ketika kita memberikan informasi kepada peserta didik kita, maka setiap informasi yang kita berikan itu dapat diingat dalam jangka waktu yang cukup lama, kan begitu. Maka ya, kalau kita ingin informasi yang kita berikan itu diingat dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kita harus memberikannya dengan proses yang menarik, ya, yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk diingat. Nah, misalnya nih, ketika kita mempelajari tentang nama-nama warna-warna pelangi, kan gitu ya. Kenapa diberi singkatan Mejiko Hibiniu? Anak akan susah sekali kalau dia harus mengingat merah, kuning, hijau, gitu ya. Tetapi diberi singkatan itu adalah salah satu cara ya ketika kita ingin memproses sebuah informasi di dalam otak kita, kita ingin menyimpan ya, sehingga nanti ketika kita panggil kembali informasi tersebut akan lebih mudah kita ingat dan tersimpan gitu ya dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, oleh karena itu ya perlu kita menerapkan sebuah strategi belajar yang menarik gitu ya, yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk dimaknai, yang mudah untuk diproses, disimpan dan dipanggil kembali di dalam sebuah pemrosesan informasi ya. Nah,
Kalau kita lihat ya bahwa proses pemrosesan informasi itu ada 3 struktur ya di dalamnya, yaitu sensori atau intake register. Nah, kalau kita lihat ya, setiap informasi itu kan kita dapatkan dari sensori motorik kita, yaitu panca indera kita, sensori kita. Dan tadi sudah saya katakan, sensorik ini berkembang sejak usia dini. Contohnya apa? Ketika anak itu baru lahir gitu ya, ketika diberi suara, rangsangan suara, itu dia akan mencari ya, setelah beberapa jam dia lahir dia mulai bisa mencari dari mana asal suara itu ya. Ketika kulitnya kita elus-elus gitu ya, kita pegang, maka dia akan bisa memberikan rangsangan gitu ya, dia memberikan respon ya terhadap rangsangan yang kita berikan pada kulitnya. Nah, bisa jadi misalnya dia bergerak, menggerakkan tubuhnya, atau ketika kita berikan rangsangan, kita berikan jari kita pada telapak tangannya, maka itu akan merangsang dia untuk mengatupkan gitu ya telapak tangannya dan memegang ataupun menggenggam jari kita seperti itu. Nah, itu adalah intake register ya atau sensorik. Nah, dari proses ini informasi itu akan masuk ke dalam otak kita. Ya, kita serap. Setelah itu kita masukkan di dalam namanya short term memory atau working memory ya. Di dalam working memory ini biasanya informasi itu tidak akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi biasanya ini adalah informasi-informasi yang sambil lalu. Nah, di sini maka kita akan mengolah kembali kira-kira mana yang informasi-informasi yang penting yang perlu kita ingat dalam jangka waktu yang lama. Ya, biasanya seseorang itu akan mudah mengingat sesuatu yang istilahnya ada simboliknya. Nah, apalagi pada anak usia dini ya, misalnya ada simbol-simbolnya ketika kita mau memberitahu tentang traffic light. Nah, di awal kita minta mereka untuk memperhatikan, sensorik mereka akan memperhatikan gitu ya dari panca indera penglihatan. Perhatikan ya warna merah, warna kuning, warna hijau, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu mereka akan menyimpan ya, setelah mereka memperhatikan gitu ya, mereka akan menyimpan informasi itu di dalam working memory mereka. Setelah itu mereka akan mengolah kembali, mereka akan memaknai, oh berarti kalau ada warna merah dia harus stop, berhenti, warna kuning dia harus perlahan-lahan sudah mulai mengurangi kecepatan, maksudnya dia harus mulai berhati-hati ya. Kalau sudah hijau itu berarti dia sudah boleh berjalan. Nah, dia akan mencoba untuk memaknai sehingga ini akan dia masukkan di dalam long term memory. Jadi tidak lagi dia mengingat sesuatu yang panjang gitu ya, tetapi dalam long term memory itu dia sudah punya sandi-sandi tertentu sehingga nanti ketika simbol ataupun sandi itu dimunculkan, maka ingatan itu akan di-recalling kembali atau diingat kembali ya, dipanggil kembali untuk dia ingat. Nah, itu berarti sudah tersimpan di dalam long term memory, dan ketika sudah tersimpan di dalam long term memory ini biasanya akan membentuk perilaku. Misalnya begini, karena dia sudah paham tentang traffic light gitu ya, karena dia sudah hafal, maka suatu saat ketika dia berkendara dengan misalnya ayahnya gitu ya, dia akan memberikan aba-aba. Awas Pak, itu sudah lampu kuning, hati-hati. Pak, lampu kuning, hati-hati. Oh iya. Tuh, lalu ketika sudah lampu merah, Pak, ini waktunya berhenti. Dia akan mengingatkan dan itu akan membentuk perilaku. Nanti kalau sudah lampu hijau kembali, maka sudah boleh berjalan gitu ya. Lampu kuning misalnya, ayo siap-siap, habis ini mau jalan. Nah, ini akan membentuk perilaku karena apa? Pemahaman itu sudah terbentuk seperti itu. Nah, kalau kita lihat tentang memori, memori ini adalah kemampuan mental sebenarnya
untuk menyimpan dan mengingat kembali sensasi yang dia dapatkan dari sensoriknya, gitu ya, dari panca inderanya, karena dia sudah punya kesan dan sudah punya informasi, sudah punya ide-ide, ya, dia sudah punya informasi yang begitu banyak yang disimpan di dalam otaknya, ya, di dalam sistem memori dia. Nah, kalau kita berbicara tentang memori, berarti akan syarat dengan yang namanya ingatan kita, ya. Kadangkala, ya, kita saja sebagai orang dewasa, kita bisa lupa dengan beberapa hal, dalam artian dalam sekejap kita bisa lupa. Nah, oleh karena itu kita perlu mengulang-ulang gitu ya, mengingat apa yang telah kita miliki, informasi yang telah kita miliki dengan membaca kembali, kalaupun itu berupa simbol, dengan kita melihat simbol itu berulang-ulang sehingga terjadi kembali sensasi itu tadi, sehingga ingatan kita akan kembali ataupun teringat kembali, ya. Nah, 3 proses penyimpanan informasi. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita akan melakukan penyandian informasi ataupun encoding. Ya. Tadi contohnya ya, tadi misalnya memberitahu tentang traffic light, apa arti warna lampu merah, kuning dan hijau. Maka anak itu akan menerima dan dia akan menyandi berdasarkan simbol itu tadi. Oh, pokoknya kalau merah berhenti, kuning siap-siap, hati-hati gitu ya. Kalau hijau itu jalan, seperti itu. Maka setelah itu, dia akan menyimpan di dalam proses storage, penyimpanan informasi. Dia akan simpan. Nah, nanti itu akan membuat dia mengelola di dalam proses kognisinya. Dia akan mengingat-ingat terus. Sembari dia melihat, dia akan mengingat. Dia lewat lagi di traffic light, dia akan ingat kembali. Dan itu akan terjadi namanya retrieval, ya, retrieval, ya, bahwa itu dia akan mengingat, ya, ada proses mengingat kembali proses penyimpanan informasi yang telah dia lakukan, bahwa setiap informasi, setiap gagasan, setiap ide, setiap apapun yang dia dapatkan dari lingkungan yang telah dia encoding tadi atau dia sudah simbolikan, dia sudah simpan di dalam storage, itu akan terus berputar, gitu ya. Kalau kalian perhatikan tanda panah ini, kenapa ini dibuat semacam ini? Karena ini memang akan terus berputar, ya. Nanti dia lewat di traffic light lagi, dia akan mengingat kembali. Nanti dia lihat simbol itu, dia akan mengingat kembali. Seperti itu. Maka tidak jarang, ya, terutama pada anak-anak, karena memang memori mereka itu masih sedikit gitu ya. Kalau kita orang dewasa, pasti akan sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan yang kita pikirkan. Sehingga kadang-kala ada banyak hal yang kita lupakan, kan begitu. Tapi kalau pada anak usia dini diharapkan karena memang otak mereka tuh masih fresh gitu ya, kapasitas otak mereka tuh masih kalau kita bayangkan seperti komputer gitu ya, masih banyak tempatnya untuk menyimpan memori-memori ataupun informasi-informasi terkait, maka dia akan lebih mudah untuk menyerap, lebih mudah untuk menyimpan storage-nya karena memang storage-nya lebih banyak ya. Kalau misalnya gitu ya di handphone kita itu ada 128 GB, mungkin dia masih hanya menyimpan ya 40-50 GB gitu ya, sehingga masih ada tempat storage yang lebih banyak. Jadi dia akan lebih banyak untuk menyimpan. Lalu untuk mengingat kembali akan lebih mudah. Karena apa? Berdasarkan stimulus yang diberikan oleh lingkungan, itu akan ketika dia melihat simbol itu kembali, dia akan mengingat dan mengingat kembali. Sehingga lama-kelamaan, ya, bisa jadi tanpa simbol itu dia bisa langsung mengingat seperti itu. Dengan perkataan saja dia bisa langsung mengingat kembali setiap informasi yang ada. Nanti lama-kelamaan tanpa melihat simbol lampu traffic light, dia bisa ketika kita mengatakan kalau di perempatan ada lampu gitu ya, ada traffic light, kalau warna merah apa ya artinya? Seperti itu. Dia bisa langsung mengatakan tanpa harus melihat simbolnya. Seperti itu ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi? Yang pertama,
ya kematangan individu peserta didik ya. Kalau kita bicara tentang kematangan, sesuatu yang matang itu kan berarti sudah masak ya, sudah siap. Nah, kalau kita lihat ya, apakah anak-anak itu sudah siap menerima informasi di dalam pembelajaran atau belum? Maka di awal pembelajaran kita harus menyiapkan mereka terlebih dahulu. Ya, kenapa sih misalnya anak itu tidak ketika masuk kelas gitu ya langsung anak-anak hari ini kita akan belajar, enggak. Tapi ada istilahnya itu membangun dulu gitu ya, membangun mood mereka ya, secara emosional, diajak bernyanyi ya, kalau di TK diajak bernyanyi, diajak cerita-cerita, lalu kita masuk dulu kepada apersepsi ya, membangun konsep, membangun pemahaman awal mereka, sambil kita melihat gitu ya, apa sih yang mereka pahami misalnya tadi tentang buah jeruk. Nah, kita explore dulu. Nah, kita akan melihat, kita menilai kesiapan mereka. Sehingga kita juga membuat mereka menjadi lebih siap nantinya, ya. Jadi tidak bisa langsung informasi itu langsung kita berikan, tetapi perlu penyiapan sehingga mereka lebih matang dan lebih siap. Yang kedua, faktor usia kronologis ya. Semakin tinggi usianya, semakin tinggi usia kronologisnya, diharapkan dia akan lebih ready, lebih siap, lebih mampu menyerap, lebih mampu memaknai setiap informasi. Ya, diharapkan seperti itu. Nah, memang ini berdasarkan seberapa banyak stimulus yang mereka dapatkan selama ini. Memang tergantung pada hal tersebut. Tetapi saya rasa orang tua, guru itu sudah berupaya, pasti akan berupaya gitu ya, memberikan stimulus sejak usia dini, sejak mereka baby, sehingga semakin tinggi usia kronologisnya akan semakin peka terhadap stimulus dan setiap informasi. Ya, perbedaan jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin ini memang ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa hasil penelitian yang mengatakan ya bahwa pada anak perempuan dia lebih mudah untuk memperhatikan, sehingga informasi itu akan lebih mudah untuk masuk. Nah, pada anak laki-laki ya jangka atensinya itu kadang-kala lebih pendek. Tetapi gitu ya, perbedaan jenis kelamin ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi, maksudnya pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Cuman memang bagaimana kita membiasakan mereka ketika ada informasi ingin kita berikan, sikap mereka seperti apa, bagaimana mereka memperhatikan itu kadang-kala harus diberi contoh seperti itu. Jadi harus duduk ya, perhatikan. Tuh, nanti kalau mereka sudah mulai tidak perhatian, maka bu guru pun harus peka. Ya, ketika bu guru bercerita menyampaikan informasi, anak-anak sudah mulai tidak konsentrasi di dalam memperhatikan, di dalam menyerap informasi, maka bu guru bisa memanggil kembali mereka. Panggillah namanya sehingga mereka bisa kembali mengembalikan perhatian mereka ya. Kondisi kesehatan jasmani. Nah, ini memang dalam kondisi jasmani ataupun fisik gitu ya, tubuh yang kurang sehat, yang kurang fit, ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka di dalam memperhatikan ya, atensi mereka. Karena apa? Badannya aja udah merasa nggak enak gitu. Gimana mereka mau mengikuti pembelajaran, menerima informasi dengan baik. Sehingga pastikan bahwa siswa kita, anak usia dini ini yang ada di dalam kelas kita dalam kondisi fisik yang sehat. Maka dari itu biasanya bu guru bertanya, anak-anak tadi pagi sudah sarapan? Ya, kondisi jasmani mereka memang penuh dengan energi gitu ya. Energi mereka sudah terisi, anak-anak sudah sarapan seperti itu. Nah, diharapkan memang ketika sudah sarapan, mereka sudah punya energi yang cukup gitu ya. Lalu anak-anak semalam siapa yang tidurnya enak, tidurnya nyenyak, itu kita akan melihat, oh tidurnya cukup gitu ya, tidurnya nyenyak gitu. Lalu mereka sudah sarapan, maka
kondisi fisik mereka sehat gitu. Kondisi fisik mereka paling tidak bisa dalam kondisi yang fit pada saat itu ya. Nah, ketika mereka dalam kondisi kurang enak badan, masuk angin aja gitu ya, atau mereka pusing, mereka mual atau apapun, flu gitu ya, batuk, itu bisa membuat mereka akhirnya secara emosional terganggu gitu ya, secara kesehatan fisik terganggu sehingga mereka juga tidak bisa menerima informasi dengan baik ya. Kita aja orang dewasa ketika kita tidak enak badan, ketika kita batuk, kita flu, kita meriang dan lain sebagainya, kita pusing, informasi yang kita dapatkan itu juga tidak bisa 100% kita serap ya. Kadang-kala juga orang bicara apa itu sambil lalu. Nah, karena apa? Kita ngerasakan badan kita aja sudah rasanya kayak males gitu ya. Apalagi harus konsentrasi menerima informasi ya. Pengalaman yang dimiliki. Nah, semakin banyak pengalaman yang dia miliki, ketika kita memproses informasi akan semakin mudah. Makanya tadi perlu di awal kita explore gitu ya. Anak-anak siapa yang pernah makan buah jeruk? Buah jeruk itu warnanya apa ya? Bentuknya bagaimana ya? Rasanya bagaimana? Ya. Lalu itu akan memudahkan kita memberikan informasi lanjutannya ya. Ya, kita sekarang perhatikan ya buah jeruk ini. Nah, nanti Bu Guru akan berikan satu buah jeruk di meja kalian masing-masing. Nah, sambil di meja itu kita berikan, kita minta untuk mengamati kembali, kita minta mereka untuk melihat, merasakan, dan lain sebagainya, meraba, ya, sehingga dari setiap panca indera itu informasi akan semuanya terserap di dalam diri mereka. Kita masukkan, kita bantu mereka untuk mereka bisa menerima informasi berdasarkan sistem sensorik mereka. Ya, motivasi intrinsik. Nah, kenapa kok di awal itu kita tadi perlu ajak mereka nyanyi-nyanyi, membangun mood mereka, ya secara sosial emosional juga kita kondisikan. Karena ini akan mempengaruhi motivasi mereka di dalam menerima informasi, ya. Jadi kalau di awal mana semangatmu, ini semangatku. Nah, itu akan membangun motivasi mereka. Ya, kita berikan mereka semangat untuk menerima informasi di dalam proses pembelajaran. Siapa yang sudah siap belajar hari ini? Siapa yang mau bermain dan belajar bersama Bu Guru hari ini? Seperti itu, ya. Nah, faktor stimulasi pembelajaran. Nah, ya kalau kita lihat pemrosesan informasi di dalam sebuah pembelajaran, yang pertama, seberapa banyak bahan pembelajaran yang akan kita berikan. Nah, misalnya di awal hari ini kita akan lakukan 3 aktivitas anak-anak. Siapa yang mau? Nah, kita berikan energi positif bagi mereka. Jadi juga jangan terlalu banyak aktivitas ya yang kita berikan. Paling maksimal biasanya antara 2 sampai 3 gitu ya. 3 lah paling tidak, seperti itu. Ya, jangan terlalu banyak bahan yang kita berikan karena kapasitas mereka di dalam menerima informasi itu juga masih sangat terbatas gitu ya. Sedikit demi sedikit dan itu diulang maka itu akan lebih bermakna, lebih mudah untuk diingat ya. Lebih mudah untuk dimasukkan di dalam long term memory. Jadi tidak hanya pada working ataupun short term memory. Hambatan di dalam pembelajaran misalnya nih ketika Bu Guru menerangkan, ketika Bu Guru bercerita ada satu anak yang mengganggu temannya, gitu ya, tiba-tiba temannya dijiwit, lalu ada anak yang nangis, ada anak yang mogok gitu ya ketika melakukan aktivitas misalnya kolase, ada anak nggak mau, ada yang marah-marah di kelas, maka itu akan menghambat pembelajaran. Nah, biasanya hambatan ini ya bisa jadi karena kondisi sosial emosional, ya, kondisi lingkungan, bisa karena kondisi kemampuan kognisi mereka, ya. Jadi diterangkan berkali-kali, kadang-kala ada anak yang masih belum bisa paham, maka kita perlu waktu khusus di dalam menjelaskan kepada anak itu. Kita perlu pendampingan secara khusus, ya, mendampingi khusus. Nah, materi pembelajaran yang sulit, maka kita harus sesuaikan. Ya, maka dari itu kita coba untuk asosiasikan dengan kehidupan sehari-hari, ya.
Kalau kita mau menanamkan misalnya nilai kejujuran, maka kita berikan contoh bagaimana sih bersikap jujur di dalam kondisi kehidupan sehari-hari, ya. Kalau misalnya Bu Guru punya 4 ballpoint, nah terus ada yang tanya sama Bu Guru, kamu punya ballpoint berapa? Lalu Bu Guru bilangnya, nah, aku cuma punya 3, padahal punyanya 4. Nah, itu jujur atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu kita berikan dalam contoh kehidupan sehari-hari, sehingga materi pembelajaran yang terlihat kayaknya, waduh gimana ya caranya menanamkan kejujuran, jujur itu apa, konsep jujur bagaimana. Tapi ketika itu bisa kita contohkan, ketika kita bisa berikan, asosiasikan itu pada kondisi kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Ya. Nah, yang keempat adalah makna dari materi pembelajaran. Jadi, gitu ya, makna pembelajaran itu akan lebih bisa mereka dapatkan ketika mereka tahu implementasi di dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Nah, mereka akan lebih mudah untuk memaknai, mereka akan lebih mudah untuk memahami. Tugas pembelajaran yang sulit, maka harus sesuaikan ya dengan capaian perkembangan anak-anak usia dini ketika kita memberikan tugas pembelajaran. Sehingga di dalam memproses informasi mereka juga menjadi lebih terbantu, lebih mudah ya. Suasana lingkungan belajar yang menyenangkan ya, yang ramah anak. Nah, yang bisa membantu untuk mengembangkan, mengoptimalisasikan setiap aspek perkembangan mereka. Ya, informasi yang mereka dapatkan itu kan gunanya juga bisa membantu merangsang gitu ya setiap aspek perkembangan mereka. Sehingga lingkungan yang ramah anak itu perlu kita bangun ya, perlu kita sesuaikan lingkungan yang memang menyenangkan untuk mereka bisa belajar secara aktif, belajar secara memang mereka itu meningkatkan kemampuan mereka ya, sehingga lingkungan belajar menjadi lingkungan yang menyenangkan. Nah, implementasi pemrosesan informasi di dalam pembelajaran yang pertama gitu ya, ini menurut Gagne, ada seorang tokoh yang bernama Robert M. Gagne ya. Yang pertama perlu motivasi ya, harus ada keinginan, harus ada kemauan ya di dalam diri anak-anak itu, di dalam peserta didik kita untuk mereka bisa mendapatkan menyerap informasi. Lalu setelah itu bagaimana mereka bisa memahami. Nah, ini terkait dengan pemahaman mereka, menerima. Jadi gini, informasi yang kita berikan misalnya dari 100 informasi, belum tentu 100 itu bisa mereka pahami, tapi kita bantu mereka untuk memahami perlahan-lahan ya, pemahaman. Lalu pemerolehan ya, dari 100 berapa yang bisa mereka peroleh informasi? Oh, misalnya hanya 60-70%. Dari mana kita tahu? Misalnya nih, setelah kita membacakan cerita, biasanya kita minta mereka untuk bercerita kembali gitu ya, ada diskusi dan tanya jawab. Nah, itu gunanya apa? Kita mengecek pemerolehan informasi, pemahaman dan pemerolehan informasi mereka. Ya. Lalu setelah itu kita minta mereka untuk ada namanya penahanan. Nah, menahan setiap informasi. Nah, jadi anak-anak ingat ya. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini, anak-anak ingat ya, kalau misalnya kita mau kita butuh pertolongan, apa yang harus kita lakukan? Tadi seperti si X di dalam cerita, misalnya tentang minta tolong gitu ya, nilai-nilai karakter tentang minta tolong. Nah, bagaimana cara kita membantu mereka menahan informasi ya diingatkan kembali seperti itu. Setelah itu ada ingatan kembali ya, recalling ya. Setelah itu kita generalisasi. Nah, maksudnya apa generalisasi ini adalah setiap informasi itu kita coba untuk bawa ke dalam kondisi nyata ya, dalam kondisi-kondisi umum seperti itu. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuannya papa, bagaimana caranya? Kita butuh bantuannya teman, bagaimana caranya? Seperti itu. Yaitu membantu untuk menggeneralisasi sebuah informasi. Dan nantinya akan membentuk perilaku, terjadi namanya perubahan perilaku. Jadi, ya, kita harus berani berkata minta tolong. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya nih, si A, misalnya, si A kamu punya
biskuit misalnya, dan ternyata kamu sulit untuk membukanya. Dan di situ ada temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, minta tolong Bu Guru, nah, seperti itu. Saya harus minta tolong kepada teman saya si B, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa bawakan misalnya kita minta mereka untuk berperan memperagakan sehingga terjadi namanya lebih membantu terjadi namanya perubahan perilaku. Lalu kita berikan feedback. Nah, itu bagus. Jadi kita nggak perlu takut ya untuk berkata minta tolong. Kita berikan umpan balik seperti itu. Hebat ya, kamu berani untuk berkata minta tolong. Nah, ini satu informasi. Ini memang prosesnya lumayan, kalau kita lihat di sini lumayan panjang gitu ya. Tetapi ketika kita lakukan ini sebenarnya tidak seribet dan tidak serumit yang kita bayangkan. Tapi bagaimana kita membantu mereka di dalam mengolah. Nah, seperti itu ya. Sehingga kesimpulannya adalah pemrosesan informasi merupakan proses di mana seseorang menangkap informasi yang diterimanya, lalu dia maknai dan dia olah informasi tersebut sampai membentuk sebuah pemahaman yang akan mempengaruhi pola perilaku seseorang. Nah, pemrosesan informasi ini terjadi sejak usia dini dan dipengaruhi oleh faktor internal dan simulasi di dalam proses pembelajaran. Itu tadi ya yang telah kita bahas seperti itu. Sehingga secara internal, secara eksternal simulasi itu mereka dapatkan dan informasi bisa mereka kelola dengan bagus gitu ya. Nah, orang dewasa dan guru harus memberikan instruksi dan informasi yang menunjang pemrosesan informasi di dalam diri mereka sehingga mereka bisa optimal ya di dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, itu tentang pemrosesan informasi. Saya harapkan ya penjelasan ini bisa membantu kalian di dalam lebih memahami tentang pemrosesan informasi di dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini. Oke, selamat pagi, selamat belajar.